Silakan duduk teman-teman semua. Haleluya, selamat sore CLCC. Semangat sore hari ini. Saya diminta untuk menyampaikan firman judulnya Mengalami Tuhan. Nah, kebetulan kemarin baru saja ada orang yang bertanya kepada saya, ya, literally dia bertanya gini, bagaimana yang disebut mengalami Tuhan? Karena Tuhan itu kan nggak kelihatan. Dan dia itu abstrak, dia menggunakan kata abstrak untuk menggambarkan betapa sulitnya memahami yang namanya mengalami Tuhan itu seperti apa. Jadi gimana dong caranya mengalami Tuhan? Nah, saya nggak jawab panjang lebar dan saya juga nggak bilang datang ya besok hari Minggu karena dia jemaat gereja lain. Jadi kalau saya suruh datang ke sini nanti saya mencuri domba orang gitu ya. Tapi ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang, bagaimana yang disebut dengan mengalami Tuhan atau memiliki pengalaman yang sifatnya itu sangat personal dan ada involvement. Karena kan mengalami, ada sebuah keterlibatan, ada sebuah involvement. Tapi dengan Tuhan, dengan sosok yang nggak kelihatan, dengan sosok yang secara entity dia itu berbeda dengan kita karena dikatakan di Yohanes 4 Allah itu roh, ya kan? Dan barang siapa menyembah dia mesti menyembah dalam roh. Sementara sekalipun manusia itu memang adalah makhluk roh, tapi untuk saat ini kita tinggal dalam bentuk fisik tubuh kita. Bagaimana ya kita mengalami yang roh itu dengan tubuh fisik yang seperti ini? Nah, hari ini kita akan coba belajar apa yang disebut, bagaimana kita bisa mengalami apa yang disebut dengan mengalami Tuhan itu. Nah, kita akan lihat ada satu diagram yang penting sekali, the pyramid of faith atau piramida iman. Ya, jangan langsung pusing dulu begitu melihat struktur piramidanya, karena ini sebenarnya very simple. Kalau teman-teman lihat yang ujung paling atas iman adalah begini. Iman kita kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan, umumnya seringkali dipengaruhi oleh 4 hal di bawahnya. Yang pertama adalah tradisi. Saya kasih contoh aja. Sebelum kita dengerin khotbah, kita akan melakukan bersama-sama nyanyi, betul ya? Nah, teman-teman, waktu saya kuliah, ada teman kuliah saya agamanya beda dengan saya, dia nanya sama saya gitu ya. Kalian itu ngapain sih setiap hari Minggu kok kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi gitu? Ya. Nah, kalau pertanyaan ini diajukan kepada teman-teman sore hari ini gitu ya, sebelum kita dengar khotbah kita nyanyi. Pertanyaannya kenapa sih kok kita mesti nyanyi dulu sebelum khotbah? Emang nggak boleh ya kita datang langsung khotbah aja gitu, nggak usah pakai nyanyi gitu? Kenapa kamu menyanyi? Nah, seringkali banyak orang Kristen akan menjawab, ya memang udah gitu ya. Memang udah dari dulu kayaknya setiap kali ngumpul ya kita nyanyi dulu. Nah, itu yang disebut dengan tradisi. Banyak orang imannya dibangun oleh karena tradisi. Turun-temurun memang sudah dilakukan. Kenapa kamu lakukan itu? Ya semua orang Kristen lakukan itu dan memang udah turun-temurun lakukan itu. Tradisi tidak salah karena tradisi bisa muncul karena awalnya memang dari pengenalan akan Tuhan. Tapi problemnya banyak orang melakukan tradisi tanpa mengerti kenapa dia melakukan itu. Sehingga imannya dibangun di atas tradisi yang dia tidak pernah pahami kenapa dia lakukan itu. Bagaimana mungkin orang bisa mengalami Tuhan kalau dia tidak mengerti kenapa dia melakukan semua ini. Kenapa saya nyanyi? Kenapa saya mesti ikut home? Kenapa saya mesti ngasih persembahan? Kenapa saya mesti ikut kelas-kelas tertentu? Ya memang udah disuruhnya gitu aja. Nah, bukan gak bisa orang mengalami Tuhan lewat tradisi, tapi akan lebih sulit kalau kita tidak mengerti. Nah, sore hari ini saya nggak akan menjelaskan kenapa kita menyanyi. Mungkin lebih baik nanti akan ada sesi khusus yang menjelaskan tentang itu. Tapi saya mau tahu bahwa iman banyak orang itu ditentukan, dipengaruhi oleh tradisi. Yang kedua, iman banyak orang ditentukan oleh testimoni. Ya. Kenapa kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Karena saya pernah dengar cerita, teman saya berkesaksian. Dia bilang waktu itu dia sakit. Dia udah kemana-mana, dokter bilang udah gak ada yang bisa menyembuhkan kamu, udah kamu pulang aja nikmati waktu dengan keluarga. Saya berdoa sama Tuhan, 1 bulan kemudian saya sembuh total. Wah, kita tepuk tangan. Lalu iman kita bangkit, iman kita mengenal Tuhan Yesus karena cerita orang. Gak salah, kenapa? Karena banyak di antara kita yang imannya memang dibangun oleh karena hal-hal seperti itu, betul gak sih? Makanya kenapa banyak orang kadang-kadang suka datang ke gereja yang pengkhotbahnya banyak cerita kesaksian yang spektakuler. Wah,
Saya mengalami masalah keuangan saudara-saudara. Lalu kemudian saya berdoa kepada Tuhan, menjerit. Wah, itu kata-katanya kan lebih dramatis ya. Menjerit kepada Tuhan, saya berseru kepada Tuhan. Besoknya tiba-tiba ada yang transfer. Jumlahnya exactly seperti uang saya yang hilang. Wah, dahsyat sekali. Lalu iman kita bangkit. Salah gak sih iman kita dibangun oleh karena testimoni seperti ini? Tidak salah, gak salah. Tetapi adalah seringkali ada testimoni-testimoni yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman. Nanti saya akan cerita kenapa di bagian yang bawah itu bawahnya adalah firman Tuhan. Nah, kita nggak bisa cuman iman kita, pengenalan dan pengalaman kita dengan Tuhan hanya karena cerita orang. Nggak bisa. Apa pengalaman kamu dengan Tuhan? Oh, tetangga saya, dia pernah mengalami Tuhan gini. Temen home saya. Enggak, pengalaman kamu dengan Tuhan. Enggak ada sih, tapi teman-teman saya punya testimoni yang meyakinkan. Nah, itu yang Ayub pernah tulis. Itu yang Ayub pernah katakan. Ayub berkata begini, dulu aku mendengar dari perkataan orang lain. Tetapi sekarang aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jadi dia udah bukan karena testimoni orang lagi, karena dia memang punya pengalamannya sendiri. Nah, lalu yang ketiga adalah penalaran. Banyak orang dibangun imannya atau pengenalan akan Tuhan oleh karena pemikirannya, oleh karena logikanya, oleh karena penalarannya. Tidak salah. Kenapa? Karena memang iman membutuhkan penalaran. Wih, ini kalimat sangat bold banget ya dan bisa diperdebatkan. Tapi kita nggak punya waktu berdebat. Kapan-kapan aja. Undang saya khusus untuk sesi itu. Ya. Tapi saya mau dengan bold mengatakan gini. Iman tidak bisa terjadi tanpa penalaran. Loh, kok bisa? Iya, Anda duduk di sini dengerin saya. Anda bisa mengerti ucapan saya karena Anda menalar kan? Kalau Anda nggak pakai nalar Anda nggak berpikir sama sekali. Anda nggak ngerti saya ngomong apa. Bagaimana caranya iman Anda bisa muncul? Wow, iman kan muncul karena pendengaran akan firman Kristus, bukan karena khotbah JIW. Iya, betul. Tapi bagaimana kamu bisa memahami pendengaranmu akan firman Kristus kalau kamu nggak pakai otakmu? Itu bahasa kasarnya gitu. Karena banyak orang Kristen kadrun hari-hari ini, dia sukanya ngomong gini, jangan banyak mikir, percaya aja sama Tuhan. Karena mikirlah saya bisa percaya sama Tuhan. Kalau saya nggak mikir, saya nggak bisa gitu. Saya ini kalau nggak bukan saya, maksudnya manusia, kalau nggak menggunakan pikirannya, dia gimana mau jalanin hidupnya? Bagaimana dia bisa punya iman? Udah, saya nggak mau panjang-panjang di sini, karena kelihatan men-trigger wajah kalian semua. Ada banyak tanda tanya muncul di kepalamu. Tapi saya mau pastikan begini, waktu ada sebuah perkataan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap ini, dan kemudian yang terakhirnya dengan segenap akal budimu, itu maksudnya adalah begini. Kalau Tuhan memberikan kamu kemampuan berpikir sebesar lingkaran yang di tangan saya ini, maka pakailah sepenuh-penuhnya pikiranmu untuk mengasihi Tuhan, jangan didiskon. Jangan bilang, nggak usah kita berpikir kecil aja, padahal Anda punya kapasitas mikir sebesar ini. Tuhan bilang kasihilah dengan segenap pemikiranmu semaksimal mungkin. Bahwa pemikiranmu yang paling maksimal nggak akan bisa memahami Tuhan yang tidak terbatas, that is true. Karena dia tidak terbatas, pikiran kita terbatas. Tapi seterbatasnya pikiranmu, ya dipakai semaksimal mungkin, itu maksud saya. Jadi makanya saya paling gak suka kalau ada orang Kristen yang bilang gini, gak usah banyak mikir, udah gak usah banyak dipikirkan, dianalisa, udah percaya aja. Ya kalau kalian baca di Alkitab ada satu orang namanya Apolos. Apolos itu sangat pemikir yang luar biasa sekali. Dan dia menceritakan pengalaman pengenalannya akan Tuhan yang lahir oleh karena pemikiran. Tadi saya melayani dengan topik yang sama di Rumah Lasem, CLCC Rumah Lasem, tapi saya nggak ngomongin tentang ini. Tapi saya mau ngomongin ini di ruangan ini hari ini karena penting. Ada orang yang mudah mengalami Tuhan dengan musik. Begitu musik dinyalakan, nyanyian dinaikkan, dia kayak langsung nyamber, dia bisa punya pengalaman dengan Tuhan. Tapi harus diakui, ada jenis-jenis orang tertentu yang tidak semudah itu mengalami Tuhan dengan musik. Ada orang-orang yang musiknya udah sampai kayak gimana pun ya dia tetap flat biasa aja. Gimana, kamu mengalami Tuhan tadi? Ya lumayan, ya oke gitu. Tapi
Tapi begitu dia berdiskusi firman gitu ya, menggunakan penalaran. Kenapa dia kok gini-gini? Iya karena gini-gini. Dia mengalami Tuhan. Dia jadi ngerti banget Tuhan itu kayak apa. Nah kapan-kapan kita akan bahas itu lagi. Kok banyak Kak? Iya undang saya 70 kali lagi. Ada banyak yang harus kita bicarakan sebenarnya gitu ya. Tapi ada beberapa channeling rupanya. Ini setelah saya belajar ya. Orang tuh mengalami Tuhan ada banyak channeling rupanya. Ada yang pakai art, seni. Ada yang pakai relationship, waktu fellowship, makan bareng, hahaha. Dia mengalami Tuhan. Ada yang lewat kontemplasi sendirian gitu kan. Ada yang lewat berdiskusi, brainstorming. Ada yang lewat kelas, macam-macam. Nah maksud saya apa? Kembali lagi, penalaran adalah bagian orang mengalami Tuhan juga, mendapatkan imannya juga. Nah, yang keempat adalah pengalaman. Pengalaman yang saya maksud di sini adalah saya sendiri mengalami seperti yang dibilang tadi. Itu. Nah, empat-empatnya ini menolong kita membangun iman kita. Tetapi yang terpenting adalah empat-empat ini harus berdasarkan firman Tuhan. Tradisi yang tidak didasarkan pada firman Tuhan boleh dihapus dari gereja. Wah ini kalimatnya bold lagi. Iya. Teman-teman boleh bikin tradisi apapun di dalam sebuah gereja. Tapi kalau kita ditanya dasar firman Tuhannya apa, kita lakukan itu. Contohnya nyanyi, ya apa dasar firman Tuhannya? Harus ada yang bisa menjelaskan. Karena kalau tidak berarti kita tidak usah nyanyi gak apa-apa. Nah itu dia. Dengerin khotbah model kayak gini, emang harus? Emang gak bisa, kita gak usah yang model kayak gini. Kita bagi kelompok aja 3-3 orang lalu kasih ayat terus diskusi sendiri. Emang gak boleh? Nah apa dasar firmannya? Harus ada yang bisa menjelaskan. Itu maksud saya. Nah saya gak panjang-panjang karena waktunya memang tidak panjang. Tapi saya akan langsung masuk kepada pengalaman. Ada pengalaman-pengalaman yang tidak sesuai firman Tuhan. Contoh, ya lagi viral. Ya, seseorang menemukan dompet. Lalu di situ ada ATM, ada semua kartu-kartu. Lalu dia coba berdasarkan tanggal lahir gitu ya. ATM-nya, masuk ternyata. Lalu dia kuras semua duitnya. Gitu kan. Andaikan di antara kita nih ada jemaat CLCC ibadah keempat nih, kesaksian. Dia maju ke depan, dia bilang ini. Saudaraku puji Tuhan, Tuhan memberkati saya. Ya, saya waktu jalan-jalan ada dompet. Ya, terus saya buka, ada ATM-nya. Lalu suara Roh Kudus menuntun saya. Pakai tanggal lahirnya. Wah, ini sangat supranatural dan saya coba, saya ikuti tuntunan Roh Kudus, bener passwordnya tanggal lahirnya. Wah saya ambil itu semuanya, saya pakai buat bayar hutang, pinjol, saya pakai buat melunasi hutang-hutang saya karena judi online, saya pakai untuk membayar kekurangan duit, saya beli narkoba kemarin ya. Puji Tuhan, Tuhan mencukupkan, bener apa kata firman Tuhan. Ya, melebihi apa yang tidak pernah dilihat mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Kan kita dengerin kesaksian itu agak gimana ya? Loh banyak soalnya kesaksian-kesaksian model kayak gitu. Kelihatannya sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan tapi tidak sesuai firman Tuhan. Maka itu bukan pengalaman bersama Tuhan. Saya masih ingat banget soalnya waktu SMA. Waktu saya masih di kota kelahiran saya. Kami mau latihan praise and worship untuk ibadah hari Minggu. Sabtu malam pemain drumnya telat. Kita tungguin sampai 30 menit dia telat. Terus kemudian datang-datang dia tergopoh-gopoh. Wah maaf ya aku tadi telat bangun ya ketiduran. Ya sorry. Aku sampai ngebut terus lampu merah aku terabas semua. Ada polisi tapi puji Tuhan, Tuhan melindungi aku. Jadi aku gak ditilang. Kita yang dengerin mau pelayanan agak gimana ya rasanya ya. Tuhan melindungi orang yang melanggar gitu kan. Nah ini sebuah pengalaman yang tidak sesuai firman Tuhan. Maka itu bukan pengalaman. Kenapa sih saya mesti menggarisbawahi? Saya bahkan belum memulai khotbah saya loh, bagaimana mengalami Tuhan loh. Tapi kenapa saya panjang lebar? Karena penting, hari-hari ini kekristenan diwarnai dengan kisah-kisah pengalaman bersama Tuhan yang aneh-aneh. Bahkan maaf bukan nyindir, saya nabrak langsung. Ada gereja yang berkhotbah dalam bahasa roh. Ya kan? Bayangkan saudara kalau hari ini saya khotbah pakai bahasa roh. Hubah, haba. Kelihatannya kan pengalaman yang sangat supranatural gitu kan. Loh Kak, tapi kan ada yang nerjemahin. Iya, siapa yang bisa verifikasi terjemahannya benar? Kalau saya sundang istri saya di sebelah saya. Sayang, terus dia ngomong, saudara, Tuhan berkata, hari ini juga transfer seluruh uang tabunganmu untuk gereja ini. Gitu kan.
Sebuah pengalaman supranatural kan? Tapi siapa yang bisa verifikasi firman Tuhan? Maksud saya itu. Jadi pengalaman bersama Tuhan, mengalami Tuhan itu bukan cuma sekedar sebuah sensasi gitu ya. Tetapi itu memang ada dasar firman Tuhan yang solid dan kuat tentang pengalaman itu. Nah, jangan salah mengalami Tuhan, maksud saya itu. Kita bisa mengalami seolah-olah seperti mengalami Tuhan, tapi bukan mengalami Tuhan. Nah, maka sekarang saya masuk kepada khotbah saya. Apa yang bisa membuat kita benar-benar mengalami Tuhan? Apa langkah praktis yang kita bisa lakukan supaya kita benar-benar mengalami Tuhan? Nah, langkah pertama adalah kita lihat ayatnya, bagus sekali. Ayat saya nggak banyak, cuma 2. Makanya saya salah satu pengkhotbah yang tidak suka pakai banyak ayat. Undanglah saya paling sering. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, saya kasih highlight di situ. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nih, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya lebih dulu bahwa Allah itu ada. Loh, bagaimana kamu mau mengalami Tuhan kalau kamu nggak percaya bahwa Tuhan itu ada? Ya nggak bisa dong. Bayangkan saudara ngomong sama seseorang, ngobrol, terus saudara ngomong gini, udah pernah datang belum ke CLCC College ibadah umumnya yang keempat di PVJ? Pengalaman ibadah di situ sangat unik sekali. Orang-orangnya seru-seru banget. Terus dia ngomong gini, PVJ? Iya, di PVJ, lantai S2. Emang ada PVJ? Ada, itu sebuah mall di Bandung yang lumayan terkenal dan lumayan rame. Kami ibadahnya di situ. Nggak mungkin ada mall namanya PVJ, nggak ada. Lu orang Bandung atau orang mana? Gua dari lahir sampai kemungkinan selama-lamanya akan ada di Bandung. Dan gua gak pernah mengetahui ada yang namanya PVJ. Kamu halusinasi, itu yang gila siapa? Sudah nangkep maksud saya gak? Bagaimana dia bisa mengalami orang dia percaya bahwa PVJ tempat untuk kita ibadah aja ada atau enggak. Dia gak percaya bahwa itu ada kok. Banyak orang ketika ngomong mengalami Tuhan, dia suka menantang begini. Bagaimana aku bisa mengalami Tuhan? Enggak ada yang namanya Tuhan itu. Lah ya makanya kamu gak bisa mengalami Tuhan. Orang kamu gak percaya bahwa Tuhan itu ada kok. Bagaimana saya bisa berpaling kepada istri saya kalau saya tidak percaya bahwa ada, saya ini punya istri. Kan gitu. Saya harus percaya dulu bahwa iya dia istri saya ini beneran nih. Baru saya bisa berpaling kepada dia. Makanya orang yang mau mengalami Tuhan harus percaya dulu bahwa Tuhan itu ada. Itu syarat pertama. Tapi orang akan bilang gini, bro, kalau PVJ kan jelas fisiknya, bisa dilihat, kita bisa verifikasi. Tapi kalau Tuhan kan nggak kelihatan dan dia dikatakan abstrak, bagaimana aku bisa memverifikasi bahwa Tuhan itu ada? Itu sebabnya butuh iman. Lalu saudara mungkin akan berkata gini, jangan ngomong iman, iman itu maaf, bullshit. Iman itu adalah sesuatu yang bodoh. Maka saya akan menjawab gini, saudaraku, semua manusia di dunia ini hidup dengan iman setiap hari. Vin, boleh nggak ada satu kursi aja, yang mana bawa ke atas satu kursi aja. Saudaraku, waktu engkau masuk di ruangan ini dan engkau ibadah di tempat ini, ada nggak di antara saudara yang waktu masuk ke ruangan ini, saudara lakukan kayak gini tadi. Ini baru masuk nih, baru datang nih. Alvinnya sih boleh turun nggak apa-apa, ya. Kan Alvin bukan kursi. Saudara waktu baru datang nih, saudara gini. Mungkin sudah membawa banyak peralatan, sudah ukur ketahanannya, kekuatannya, ini terbuat dari apa, berapa kilo yang dia bisa tahan. Saudara mungkin butuh datang 1 jam sebelum ibadah mulai, sudah keluarkan peralatan mekanikmu semuanya, dan sudah periksa untuk meyakinkan bahwa kursi ini benar-benar kokoh, sanggup untuk menahan engkau duduk. Ada nggak di antara saudara yang kayak gitu? Kalau ada, saya mau sembah sujud. Saya yakin nggak ada. Saya yakin sudah datang ke ruangan ini tanpa berpikir apapun. Sudah langsung duduk. Besar sekali imanmu terhadap kursi ini. Bagaimana engkau yakin bahwa kursi ini akan sanggup menahan engkau? Tidakkah engkau pernah berpikir mungkin ada bagian yang copot, ada yang rusak, ada yang apa yang bisa aja waktu engkau duduk gedubrak terus mati, saudara. Ih, serem.
Saudara lakukan ini setiap hari dalam hampir banyak hal. Saudara pulang dari kebaktian ini, saudara makan bareng. Ada nggak waktu nanti mau minum air mineralnya, saudara bawa mikroskop? Wah ini ada mikroba yang berbahaya ini, ya ukurannya begini ini. Saudara akan sebut orang itu gila kan? Lu yang gila siapa? Dia ini mencoba mencari bukti empiris. Bahwa minuman ini bisa saya minum. Tapi dia dibilang gila. Sementara yang minum dengan iman justru normal. You get my point? Manusia setiap hari hidup itu dengan iman. Jadi kalau ada orang bilang iman itu bodoh, ya lu sendiri yang bego. Nah makanya tanpa iman, tidak bisa memang kita mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan itu. Memang kita perlu iman. Makanya langkah pertama untuk orang mengalami Tuhan, harus dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan memang dengan imanlah kita akan percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, masih ayat yang sama, ya kan? Kita lihat, sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Tapi langkah pertamanya harus percaya dulu. Kemudian yang kedua adalah berpaling. Kata asli dari berpaling, bahasa aslinya sebenarnya kurang tepat diterjemahkan berpaling. Karena berpaling itu gini loh, saya ada di sini, lalu saya berpaling kepada istri saya, tapi posisi berdiri saya tetap masih di sini. Ini adalah tindakan aktif yang pasif. Loh gimana sih Kak, aktif kok pasif? Lah ya itu, berpaling itu aktif, tapi pasif. Karena saya masih tetap di sini terus, tidak melakukan apa-apa. Saya cuma memandang saja, berpaling. Tapi dalam terjemahan bahasa aslinya sebenarnya lebih tepat diterjemahkan begini. Menuju ke arah. Berjalan kepada. Bergerak kepada. Jadi yang disebut dengan berpaling itu apa? Sebuah tindakan aktif yang aktif. Bukan cuma melihat, tapi saya sungguh-sungguh beranjak dari tempat saya melakukan sesuatu untuk mengarahkan diri saya kepada Tuhan. Itu sebabnya apa dasar Alkitab kita ngumpul setiap hari Minggu kebaktian di tempat ini ayatnya salah satunya. Karena kita perlu melakukan sebuah usaha aktif untuk mencari dan menemukan Tuhan. Supaya kita bisa mengalami Dia. Makanya kan Paulus pernah ngomong di Kisah Para Rasul berapa itu. Ya, ketika dia ngomong di Athena, di depan filsuf-filsuf Yunani. Dia bilang gini, ada Allah yang tidak kamu kenal selama ini dan dialah Allah yang sesungguhnya. Aku berdoa supaya kamu mencari dan mudah-mudahan, dia bilang begitu. Kamu akan menjamah dan menemukan Dia. Artinya apa? Kita kalau mau ngalamin Tuhan, memang harus cari Tuhan. Lah gimana cara ngalamin Tuhan? Diajak kebaktian aja gak mau. Ya kan? Diajak doa gak mau. Diajak home gak mau. Suruh baca Alkitab gak mau. Suruh lakukan hal-hal yang bisa menolong kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Gak mau. Tapi pengen mengalami. Lah kan gila namanya. Makanya saudaraku, langkah pertama percaya. Langkah kedua, kamu memang harus melakukan tindakan aktif. Kalau saya ingin punya pengalaman bersama Alvin, maka saya harus secara aktif mendatangi Alvin, ngajak dia ngobrol, ngajak dia lakukan berbagai macam. Semakin banyak usaha dan tindakan saya untuk mencari dan terlibat dengan hidupnya Alvin, makin banyak pengalaman saya dengan dia. Makin banyak pengalaman saya dengan dia, makin banyak hal yang saya kenali dan bisa ceritakan tentang Alvin. Sehingga satu titik tertentu kalau orang tanya, bro menurut lu Alvin gimana? Tak terceritakan. Tak terlukiskan. Terlalu banyak kalau harus diceritakan. Lah itu yang dibilang oleh Yohanes pada waktu dia bilang gini, kalau aku harus menuliskan semuanya tentang Kristus, laut tidak cukup untuk menjadi tintanya. Terlalu banyak yang harus dituliskan. Why? Karena pengalaman Yohanes dengan Yesus itu begitu banyak, bervariasi, kompleks dan dalam berbagai hal. Sampai dia sulit untuk menceritakannya. Nah itu loh saudaraku. Pengalaman dengan Tuhan, mengalami Tuhan, itu memang membutuhkan usaha aktif kita. Jangan berhenti mencari Tuhan sebelum engkau sungguh-sungguh mendapatkan Dia. Makanya kan Paulus bilang, aku mengejar, bukan seolah-olah aku sudah mendapatkan Dia, justru belum dapat.
tapi aku akan kejar dia terus. Nah itu yang membuat kita itu akan punya pengalaman dengan Tuhan. Makanya saudaraku, saya nggak tahu bagaimana dengan pandanganmu. Tapi saya merasa generasi ini perlu anak-anak muda yang sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Lebih dari dia mengejar segalanya. Kita butuh generasi yang seperti itu. Engkau bisa nonton konser sampai pergi ke Singapura, pergi ke Australia, pergi ke Jepang, pergi ke Korea. Dan ke tempat-tempat yang sampai engkau menyeberangi benua demi mengejar musik, idola. Tapi pertanyaan saya, sejauh apa engkau akan mengejar Tuhan dan berapa harga yang engkau bayar untuk mengejar Tuhan? Kalau hanya untuk bangun 1 jam lebih awal, engkau tidak bisa untuk mengejar Tuhan. Pengalaman seperti apa yang engkau expect bersama dengan Tuhan? Sudah, kalau engkau bisa baca novel Harry Potter 7 sesi sampai engkau habiskan dalam 3 malam, baca 1 perikop aja udah ngeden-ngeden. Maksud saya adalah gini, come on man. Kamu memang harus menunjukkan usaha yang lebih lagi. Kalau enggak pengalamanmu dengan Tuhan, ya enggak ada yang bisa diceritakan. Lalu kemudian kita akan bilang gini, kekristenan gitu-gitu aja ya. Bukan kekristenan gitu-gitu aja. Elu yang gitu-gitu aja terhadap kekristenan. Tuhan yang begitu dahsyat, engkau responi dengan biasa saja. Bukan salah Tuhannya. Sudah nangkep maksud saya? Gila, gua di rumah Lasem gak kayak gini loh khotbahnya ya. Kalau gua di rumah Lasem khotbah kayak gini, mereka akan usir saya pulang. Kurang ajar anak muda satu ini gitu ya. Enggak, saya mau kasih tahu ini penting sekali. Kalau mau mengalami Tuhan, kau harus percaya dulu. Udahlah, jangan ngomongin iman lah. Nanti kapan-kapan undang saya sekali lagi lah. Saya akan buktikan begini. Orang yang tidak mempercaya iman adalah orang yang paling tidak rasional. Udah gitu aja. Jadi jangan ngomong, orang pinter itu nggak mengandalkan iman. Enggak, justru karena lu gak pinter makanya lu gak mengandalkan iman. Jadi nanti kapan-kapan penjelasannya ya. 1, percaya dulu. Lalu yang kedua adalah bukan cuma berpaling, tapi memang menuju ke arah. Nah lalu yang ketiga, terakhir. Melibatkan. Bukan hanya mencari, tapi ketika kita sudah menemukan, kita perlu melibatkan dia. Makanya ayatnya adalah begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah ini kan iman tadi kan. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lalu kemudian kita cari dia dengan sungguh-sungguh. Kemudian akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui di sini dalam kata bahasa aslinya lebih bagus kalau diterjemahkan sebagai begini. Engage bersama. Ada engagement bersama, ada keterlibatan bersama, involvement bersama-sama. Nah itu maksudnya. Gimana cara melibatkan Tuhan sementara Tuhan tidak kelihatan? Oke, aku udah punya imannya. Kalau engkau punya imannya, walaupun engkau belum melihat dia atau tidak bisa melihat dia, dengan iman itu mulailah libatkan Tuhan. Contoh, saya setiap hari kalau kerja, saya selalu ngomong gini, Tuhan tolong saya hari ini aku mau kerja, aku mau lakukan ini. Tuhan kasih saya ide. Hampir setiap saat saya akan selalu gitu. Saya nyetir nih dari Jakarta ke Bandung nih kemarin. Saya dalam nyetir itu selalu berdoa, Tuhan tolong saya ya, Tuhan lindungi saya. Tuhan jangan ada mobil-mobil aneh yang gila ya di sekitar saya ya. Saya melibatkan dia dalam banyak hal. Kalau saya lagi mau putusin sebuah keputusan, apalagi keputusannya itu signifikan buat hidup saya pasti, saya akan berdoa dan saya tanya dia setiap saat, gimana Tuhan enaknya? Kalau ini menurut lu gimana? Kalau ini gimana? Satu titik ketika engkau lakukan ini terus menerus, akan ada satu titik di mana engkau bisa mendengar Tuhan bicara. Ada sebuah komunikasi yang terjadi dalam jiwa dan rohmu, dan engkau akan mulai mengerti, wah ini tuntunan Tuhan. Maka sudah baca di Alkitab, rasul-rasul itu kan kayak gitu. Saya kalau baca kisah para rasul tuh bener-bener merasa kayak saya ini jauh banget ya levelnya. Karena mereka itu kalau nulis dia bilang gini, disuruh oleh roh. Wih gila ya. Kalau kita kan disuruh oleh GPS. 100 meter belok kiri gitu ya. Mereka disuruh oleh roh. Wow, saya berdoa Tuhan, aku mau engkau terlibat. Sampai aku bisa memahami, aku punya pengalaman. Saudara gini loh, pengalaman baru benar-benar terjadi atau dialami ketika pengalamannya muncul.
Kita nggak bisa memprediksi pengalaman. Kita nggak bisa gini, kalau aku berdoa nanti akan terjadi gini. Nggak gitu. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa melibatkan Tuhan. Tapi keterlibatan balik dari Tuhan baru kita pahami kapan waktu itu benar-benar sudah terjadi. Hanya karena itu belum terjadi bukan berarti Tuhan tidak terlibat. Hanya karena itu belum terjadi bukan berarti Tuhan tidak bisa dialami. Terus libatkan sampai keterlibatan balik dari Tuhan terjadi, barulah kamu akan jadi Ayub. Kamu akan bilang gini, selama ini aku cuma mendengar cerita orang, tapi sekarang aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Itu yang disebut mengalami Tuhan. Dan pengalaman bersama Tuhan selalu very personal. Itu sebabnya kesaksian satu orang di atas mimbar belum tentu terjadi di hidupnya orang lain yang mendengarkannya. Tapi setiap orang akan punya pengalaman yang unik masing-masing bersama dengan Tuhan. Nah, rindukan itu saudara. Jangan merindukan pengalamannya orang lain. Wah Tuhan kok orang itu bisa gini ya, Tuhan kok orang itu bisa gini ya. Aku juga mau dong. Pengalaman yang Tuhan sediakan buat engkau bersama dengan dia akan jauh lebih menarik, lebih indah waktu engkau mengalaminya sendiri nanti. Jujur sampai hari ini kalau saya ditanya, ada nggak yang transfer sejumlah uang yang saya butuhkan? Nggak pernah ada. Jadi kalau saya dengerin orang kesaksian kayak gitu, kadang-kadang ada keselnya juga sih. Tuhan kenapa sih kok dia, kok bukan saya gitu ya. Tapi saya punya pengalaman lain yang kalau diceritakan akan menarik juga dan spektakuler juga. Walaupun bentuknya bukan ditransfer sejumlah uang itu. Karena Tuhan memberikan pengalaman yang unik itu bersama dengan saya. Saudara, kekristenan itu hidup. Karena Tuhan kita itu hidup. Dia bukan cuma cerita. Dia bukan cuma sebuah fakta untuk dipelajari. Tapi dia pribadi yang bisa berinteraksi dengan kita. Makanya saya tutup dengan statement ini. Pengalaman spiritual adalah hasil dari interaksi. Bukan hasil dari hanya sekedar eksplorasi. Bedanya apa? Bedanya gini. Saudaraku, kalau engkau dikasih satu benda, misalkan contohnya saya dikasih pointer ini nih. Lalu saya eksplorasi, saya coba-coba. Enggak terjadi apa-apa ya. Eksplorasi. Saya mencoba mengeksplor. Eksplorasi hanya terjadi kepada benda mati. Tapi begitu dia adalah pribadi, kita bukan cuma bereksplorasi, tapi kita berinteraksi. Interaksi dari kata inter dan aksi. Widih, kayak sekolahan ya. Inter itu antar, aksi itu ya kegiatan gitu ya, sebuah tindakan. Artinya apa? Waktu saya bertindak, Tuhan juga bertindak. Waktu Tuhan bertindak, saya bertindak. Terjadi interaksi. Interaksi hanya bisa terjadi dengan pribadi. Loh Kak, saya berinteraksi dengan AI, dengan ChatGPT, saya berinteraksi. Bukan, kamu cuma bereksplorasi. Karena tidak ada pribadi yang hidup di situ, walaupun kelihatannya hidup. Tapi kalau dengan Tuhan, kamu nggak bisa bereksplorasi, kamu harus berinteraksi. Ada banyak orang sekolah Alkitab, bacain buku-buku, tapi kenapa dia tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan? Karena dia cuma mengeksplorasi. Dia lebih tahu tentang Tuhan nggak setelah sekolah Alkitab dan belajar macam-macam? Iya, dia lebih tahu tentang Tuhan, tapi dia tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau saya cuma baca datanya Alvin, FBI sodorin, gila sampai diteliti FBI. Saya baca, Alvin ternyata gini. Datanya sangat dalam dan lengkap. Tapi saya cuma mengeksplorasi Alvin. Saya tidak pernah punya pengalaman dengan Alvin. Saya cuma bereksplorasi dengan data tentang dia. Kalau saya mau punya pengalaman, saya harus benar-benar menjumpai Alvin secara pribadi dan berinteraksi. Maka eksplorasi itu akan terkonfirmasi apakah benar yang saya baca lewat interaksi. Banyak orang Kristen jago banget soal Alkitab. Pinter sekali. Hafal semua ayat. Khotbah-khotbah dia dengarkan semua. Bahkan dia jago berkhotbah juga. Tapi pertanyaannya, dia pernah punya pengalaman dengan Tuhan enggak? Kalau enggak, dia cuma bereksplorasi tanpa pernah berinteraksi. Tuhan itu pribadi yang hidup.
Dia bisa diajak ngobrol, dia bisa bersuka cita bersama kita, dia bisa bersedih bersama dengan kesedihan kita. Dia nyata, dia benar-benar ada. Itu sebabnya jangan cuman sekedar mengeksplorasi. Niatkan, Tuhan aku mau berjumpa dengan Kau. Aku mau punya pengalaman yang real. Aku gak mau cerita orang, aku mau punya ceritaku sendiri. Kalau orang bertanya, siapakah Yesus bagi kamu? Aku gak mau menjawab dengan pertanyaan, menurut Yohanes, menurut Joni, menurut ini. Enggak, tapi aku mau menjawab, menurutku. Makanya waktu Petrus, murid-murid Yesus ditanya, menurut kalian siapakah aku? Petrus ngomong, kata orang-orang, kamu itu nabi, kamu itu gini-gini. Tapi Yesus gak mau, Yesus nanyanya gini, menurut kamu, aku itu siapa? Waktu Petrus menjawab, kamu adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Wah, Roh Kudus yang mewahyukan itu sama kamu. Sudah, saya harap kekristenan kita gitu. Waktu orang bertanya, kenapa kamu jadi Kristen? Kenapa Yesus menjadi Tuhanmu? Engkau punya jawaban yang lahir dari pengalaman bersama Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami berdoa pada sore hari ini, tuntun kami kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus tolong kami. Ada banyak keterbatasan kami sebagai manusia untuk bisa mengenal Tuhan. Tapi kami berdoa sore hari ini, bawa kami untuk punya pengalaman yang nyata dengan Tuhan. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar mengenal dari data, tapi sungguh-sungguh kami bersentuhan, berinteraksi dengan pribadi yang hidup. Mulai hari ini aku berdoa, terbukalah setiap roh, jiwa, hati setiap orang yang di ruangan ini. Seperti ketika kematianmu membelah tabir bait Allah, maka pada sore hari ini juga terbelah setiap selaput penutup mata hati kami. Terbuka setiap pintu-pintu yang menutupi mata hati kami. Terbuka dan tercabut setiap selubung yang selama ini membuat kami sulit untuk berinteraksi dengan Tuhan. Tapi mulai hari ini Roh Kudus dalam nama Yesus, kuasa Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Roh kami dimerdekakan, roh kami dimenangkan, roh kami dibebaskan sehingga kami bisa punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang nyata. Mulai hari ini dan seterusnya kepada setiap kami yang sudah menerima firman-Mu. Kepada setiap saudara yang Engkau membuka hati dan rohmu menerima firman Tuhan. Mulai sekarang sampai seterusnya, mulai sore hari ini sampai seterusnya, Engkau akan dituntun dan dibawa kepada pengalaman-pengalaman yang belum pernah Engkau alami selama ini bersama dengan Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Kepada setiap pribadi-pribadi yang menginginkan Tuhan di ruangan ini. Oh, kerjakan Roh Kudus bagian-Mu lewat semua pengalaman hidup kami. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.